Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofia, NIM T 2019-1295. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah, baik lelaki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat hanya dipraktekkan oleh penganut Sunni dan tidak boleh dipraktekkan oleh penganut Syiah. Ada beberapa syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, sholat Jumat dilakukan di suatu tempat, desa atau kota yang termasuk ke dalam lingkup perkampungan. Nah, yang kedua, dilakukan ketika sudah mulai waktu zuhur. Yang ketiga, wajib dilakukan secara berjamaah dengan jumlah minimal yang hadir dalam sholat Jumat adalah sebanyak 40 orang. Yang keempat, dimulai dengan khutbah atau termasuk membaca rukun khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, yang kelima, sholat Jumat sudah dapat dimulai ketika khatib telah membacakan rukun 2 khutbah. Dan ada juga syarat wajib sholat Jumat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah dewasa atau sudah balik. Yang ketiga, tidak gila atau mengalami gangguan mental lainnya. Nah, yang keempat, laki-laki dan wanita tidak wajib sholat Jumat. Yang kelima, sehat jasmani dan rohani atau orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Nah, yang keenam, bertempat tinggal atau menetap atau bermukim atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib sholat Jumat. Nah, yang ketujuh, orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak wajib yang mengerjakan sholat. Nah, terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya bagi musafir tidak wajib sholat Jumat. Nah, juga terdapat sunnah sebelum sholat Jumat. Yang pertama, mandi yang bersih. Yang kedua, memotong kuku dan mencukur kumis. Yang ketiga, memakai pakaian yang rapi dan bersih, diutamakan yang berwarna putih. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Yang kelima, saat kamu mau masuk masjid, mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Nah, juga terdapat rukun khutbah sholat Jumat. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi SAW dalam 2 khutbah. Yang ketiga, bersolawat dengan takwa kepada Allah dalam 2 khutbah. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran dalam 1 khutbah. Yang kelima, memohonkan maghfirah atau ampunan bagi sekalipun mukminin pada khutbah yang kedua. Yang keenam, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketujuh, beriktikaf atau duduk sambil membaca Al-Quran, zikir atau bersolawat. Yang kedelapan, menghentikan zikir atau bacaan lainnya saat khatib naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Nah, adapun hukum mengerjakan sholat Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim, di mana hal tersebut sudah tercantum dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, juga terdapat tata cara sholat Jumat. Yang pertama, membaca niat sholat Jumat. Yang kedua, takbiratul ihram atau Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surah pendek. Nah, yang keenam, ruku dengan tumak nina. Yang ketujuh, i'tidal dengan tumak nina. Yang kedelapan, sujud dengan tumak nina. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. Yang ke-10, sujud kedua dengan tumak nina. Yang 11, berdiri lagi menunaikan rakaat yang kedua. Yang ke-12, membaca surah Al-Fatihah. Ke-13, membaca surah pendek. Yang ke-14, rukun dengan tumak nina.
Yang ke-15 i'tidal dengan tumak ninah. Yang ke-16 sujud dengan tumak ninah. Yang ke-17 duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Yang ke-18 sujud kedua dengan tumak ninah. Yang ke-19 tasyahud akhir dengan tumak ninah. Dan yang terakhir membaca salam, menengok ke kanan dan ke kiri hingga wajah samping nampak di belakang. Keutamaan sholat Jumat yaitu yang pertama menghapus dosa. Hari Jumat adalah hari di mana Allah menyempurnakan Islam dan mencukupkan nikmat. Hal ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuciptakan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, mendapat pahala yang besar. Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu kedua, maka dia seolah berkurban dengan seekor sapi. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu ketiga, maka dia seolah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu keempat, maka dia seolah berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempurnaan atau waktu kelima, maka dia seolah berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir atau khutbah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu penjelasan dari sholat Jumat, dan saya sudah menjelaskan keutamaan sholat Jumat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.